Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah produk dari NRT, yaitu gerinda tangan dengan variable speed. Saksikan terus video ini sampai habis ya. Ya, pertama-tama yang saya bahas adalah ini kemasannya. Ini beratnya lebih kurang 2,2 kilo. Jadi kalau Anda belinya online ya mungkin lebih kurang bayar ongkos kirim lebih kurang 2 kilo ya. Ini kotaknya sederhana saja, tidak banyak tulisan ya. Di sini cuma ada tulisan tentang NRT Pro Power Tools, dengan sini adalah serinya NRT 9750 VS ya. VS itu variable speed. Untuk spesifikasinya ada di bagian samping. Ini ada daya listrik dipakai 720 watt. Nanti kita ukur dengan wattmeter berapa daya listrik yang sebenarnya dipakai. Voltasenya 220 volt dengan 50 Hz. Ukuran disknya 4 inci atau 100 mm dengan RPM atau rotasi per menitnya 0 sampai 11.000. 0 itu artinya mati ya. Tapi jangan dia variable speed, jadi dia bisa dimain-mainkan ke kecepatan putarannya. Ya, itu aja mungkin dari kotaknya. Sekarang kita buka ya. Pertama kali pas dibuka kita disajikan dengan ini sebuah buku petunjuk penggunaan, dan petunjuk penggunaannya semua produk dari NRT sepertinya ada di sini ya. Berikutnya adalah ini adalah handle untuk gerindanya. Ini adalah bagian dari pelindung dari mata gerinda, unitnya tersendiri, dan ini kunci gerindanya ya. Kita singkirkan dulu boxnya. Ya, inilah yang didapatkan dari paket penjualan. Jadi di sini kita tidak dapat sama sekali seperti mata gerindanya ya, mata potong ataupun mata yang menghaluskan. Jadi cuma dapat ini. Sekarang kita bicara tentang unitnya dulu ya. Jadi unitnya sendiri sederhana ya sebetulnya, nggak ada yang lain-lain yang aneh-aneh. On off switchnya ada di belakang. Ini on off-nya. Dan ini adalah untuk ngatur kecepatannya yang variable speednya. Ini carbon brush. Kalau misalnya carbon brushnya nanti habis ya, di sini kita membukanya. Ini ada stopper untuk menghentikan capnya dalam berputar. Ya, ini gunanya pada saat kita mengganti mata gerindanya ya. Nanti di sini kita tekan, baru kita putar dengan kuncinya. Nanti kita praktekkan ya. Ya, itu saja sepertinya di bodinya. Sekarang kita coba pasang aksesorisnya ya. Susah atau tidak? Pertama ini, kita biasanya motongnya seperti ini ya, tapi kok nggak masuk rasanya. Oh, ini dia baru masuk. Meline up-nya agak susah tapi bisa lah ya. Untuk mengencangkannya kita membutuhkan sebuah obeng plus atau Phillips. Tuh pasang aksesorisnya. Dan ini handle bisa dipasang di kiri atau di kanan ya, tergantung Anda kidal atau bukan. Kalau saya, karena saya tangan kanan, saya masangnya di sini. Agak kesep tapi gampang lah ya, nggak susah masangnya. Karena biasanya kan kita motong seperti ini, tangan kanan memegang bodinya dan tangan kiri memegang handle-nya supaya dia tidak kickback ya, lebih gampang memegangnya dan lebih terkontrol dalam memotong. Sekarang kita mencoba untuk memasang pisaunya ya. Ini saya pakai cutting wheel, cut off wheel. Caranya dia diposisikan seperti itu, dan ini penguncinya. Setelah itu ini kunci gerindanya kita letak di posisi yang berlawanan ya, jadi depan dengan depan ya, dan sambil kita tekan. Sudah kencang ya, standnya sudah terpasang dan siap untuk digunakan. Sekarang kita akan mencoba untuk menghidupkan mesin gerindanya ya. Di sebelah saya sudah terpasang sebuah kamera yang lain dengan wattmeter ya. Jadi kameranya itu merekam berapa pemakaian watt dari si gerinda tangan ini. Nanti kita coba hidupin dari 0, dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan paling tinggi, berapa wattnya yang dipakai, apakah ada perubahan atau tidak. Dan kita coba juga pada saat memotong besi ya. Ini kecepatan paling minimum. Sekarang kita coba hidupin dan kita lihat berapa pemakaian wattnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil ya. Kalau wattnya cuma dipakai lebih kurang 60-an watt ya. Sekarang kita coba naikin. Ini kecepatan 3, itu pemakaiannya lebih kurang 200 watt. Dan ini maksimum pemakaiannya lebih kurang 380 watt. Di sini tulisnya pemakaiannya 720 watt ya. Tapi tadi saya lihat di kecepatan maksimum daya yang diambil hanya 380 watt. Pada saat kecepatan di 3 itu lebih kurang 230-an watt, dan di kecepatan minimum itu hanya 60-an watt ya. Bisa dilihat tadi di kameranya. Sekarang bagaimana kalau kita dalam keadaan memotong besi ya. Kebetulan saya tidak punya besi di rumah, yang saya punya hanya
reng ini ya, besi baja ringan. Jadi mari kita coba untuk memotongnya ya. Kita pakai kecepatan maksimum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat sekilas lebih kurang pemakaian wattnya 430-an watt. Nah, tapi nanti saya cek di kamera berapa pemakaian wattnya ya. Dan satu lagi, ini beberapa tips dari saya tentang penggunaan gerinda ya. Pertama, gerinda mata potong, ini kan mata potong besi hanya digunakan untuk memotong ya, jangan untuk digunakan untuk menghaluskan. Pada saat kita memotong seperti ini, ujung dari besinya itu akan sangat tajam. Jadi dengan menggunakan mata yang lain, ini mata untuk menghaluskan, ini kita akan seperti mengamplas lah. Kalau di kayu seperti mengamplas pinggir-pinggirnya supaya dia tidak tajam. Tapi jangan menggunakan mata potong ya. Kenapa? Karena mata potong ini sangat tipis. Pada saat kita tekan dia bisa menjadi flex. Kalau ini pecah dengan kecepatan 11.000 rpm, kalau nusuk ke mata atau nusuk ke badan ya, Anda bisa pikirkan sendirilah akibatnya ya. Sangat tidak baik ya. Jadi kalau misalnya kita memotong, gunakanlah mata potong hanya untuk memotong, jangan untuk menghaluskan, dan ganti dengan mata yang menghaluskan untuk menghaluskannya benar. Itu tips pertama dari saya. Dan kedua, seperti yang tahu, saya adalah channel woodworking ya. Saya tukang kayu. Jadi kenapa saya beli gerinda? Jadi gerinda ini kalau di tukang kayu gunanya cuma satu. Itu hanya untuk mengamplas. Oke, hanya untuk mengamplas, tidak untuk memotong kayu. Walaupun ada yang dijual ya yang mata blade-nya kecil yang 4 inci, tapi jangan digunakan karena itu sangat berbahaya, apalagi dengan kecepatan yang tinggi. Ya, dia bisa kickbacknya gerinda dengan kecepatan 11.000 rpm, dia bisa kemana saja ya. Banyak kejadian yang kena tangan, kena ke perut, kena ke paha. Jadi jangan sampai terjadi ya. Itu tips kedua dari saya aja. Kalau Anda menggunakan ini untuk woodworking, jangan gunakan mata potong untuk memotong kayu, gunakannya hanya untuk mengamplas ya. Kalau untuk mengamplas, kalian bisa beli pad seperti ini. Ini pad yang ukurannya 4 inci, ada yang 5 inci, tapi saya tidak sarankan yang lebih besar dari 5 inci ya. Jadi pakailah 4 atau 5 inci ya. Ini ada padnya dengan seperti inilah contoh dari kertas amplasnya. Ini bisa ditempelkan di padnya seperti ini. Dia nempel sesuai dengan ukurannya. Sekarang kita coba memasang ini amplas di gerinda ya. Ya, untuk membukanya sama ya. Kita tekan dulu yang di belakang. Kita tekan dulu sampai dia terkunci. Oke, udah terkunci. Ambil ini, kita putar berlawanan arah jarum jam. Buka. Oke, pas. Lalu ini ada dratnya di dalam. Langsung aja diputarkan di sini. Ya, seperti ini. Jadi sudah terpasang ya. Untuk menggunakan amplas ini juga jangan digunakan dengan kecepatan maksimum. Ini makanya saya membeli yang variable speed. Kalau misalnya saya menggunakan ini untuk mengamplas sesuatu yang sangat kasar, ini hanya untuk yang sangat kasar ya. Saya bisa menggunakan gerinda dengan kecepatan rendah antara 1, 2 atau di maksimum di 3 lah ya. Tapi dia kecepatan rendah, jadi putarannya pun lambat sehingga kickbacknya tidak terlalu berbahaya. Kalau tidak ada variable speed, Anda bisa membeli dimmer ya, jadi untuk mengurangi kecepatan dari gerinda. Tapi ingat, jangan gunakan untuk memotong kayu ya. Sekarang ini adalah sebuah kayu ya, sebuah kayu yang kita coba untuk mengamplasnya ya. Sebelum itu saya pakai pelindung dulu. Sekarang kita coba mengamplas ya. Kecepatan di 2. Oke, bisa dilihat ya, gerindanya bisa untuk ngamplas. Tapi kalau misalnya Anda lihat videonya, banyak saya terputar-putar ya, terbawa-bawa dengan si gerindanya. Makanya dari itu, ini sebetulnya tidak disarankan sekali untuk menggunakan ini untuk amplas. Tapi untuk ada beberapa orang yang mungkin agak susah untuk beli mesin orbital sander atau sander khusus, untuk menggunakan gerinda ini bisa, tapi berhati-hati dan gunakanlah dengan kecepatan yang rendah ya. Tadi pemakaian wattnya tidak sempat saya lihat, nanti di video saya tulis di bawah berapa pemakaian wattnya selama pengamplasan dengan kecepatan di 2 ya. Ya, sekian saja yang hal-hal yang saya bahas dan beberapa tips tentang gerinda tangan ini. Mungkin beberapa Anda mungkin ada yang bertanya, saya tukang kayu kenapa membeli gerinda tangan? Sedangkan saya tidak menyarankan Anda untuk memotong kayu, dan untuk memotong untuk mengamplas pun walaupun dengan kecepatan rendah dia masih tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, masih banyak kickback ya. Jadi alasan saya membeli gerinda tangan ini karena saya ada beberapa proyek saya tentang baja ringan. Seperti yang mungkin ada beberapa orang yang sudah melihat video saya sebelumnya, yang salah satu video
video populer saya di mana saya membuat kanopi dari baja ringan. Di situ ada beberapa orang yang komentar kenapa saya tidak memotong baja ringannya dengan gerinda. Ada beberapa teori yang saya tahu kenapa saya tidak kenapa memotong baja ringan dengan gerinda itu tidak bagus. Tapi saya tidak punya fakta sebelum saya mencobanya sendiri. Jadi saya membeli ini selain ada project dengan baja ringan dan saya ingin mencobanya, membuktikan teori itu benar atau salah. Yang penasaran teori apa itu boleh disaksikan di video itu, di video saya pemula bikin kanopi. Di situ ada komentar di bawahnya alasan saya kenapa tidak memotong baja ringan dengan gerinda. Untuk yang penasaran gimana faktanya, jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan videonya ya. Ya, sekian saja videonya. Kalau Anda suka video kali ini boleh di like dan di share. Kalau Anda tidak sukanya boleh di dislike. Kalau ada kritik atau saran atau ada tambahan, jangan lupa di komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.